panggil orang, makanya dipanggil untuk beresin ya. Oh iyalah Bang Amar sangat takut kalau saya meninggalkan dia. Jadi harus paham ya, harus dekat sama Bang Amar. Jadi aku punya komitmen kalau mau masih diurus sama aku harus ada komitmen itu. Oke? Udah. Udah itu aja. Komitmen apa, Bu? Apa yang menjadi keterangan aja sama Bang Amar? Ya nggak tahu, kok kita sama ini dia tahu yang tidak pernah pergi dari saya. Dari sebelum kejadian di MK, itu saya yang ngurus Bang Amar. Bisa tanya nih sama Mama Yu yang selalu dampingin aku jenguk. Iya. Berarti tadi ada obrolan apa sih dok yang membuat Bang Amar takut? Mau parkir mobil. Mobil kanan-kanannya. Budok. Saya nggak tahu karena kemarin yang ketemu bukan saya, tapi ketemu Om Gon. Jadi nggak tahu kalau sampai nggak bisa datang aku nggak tahu gitu ya. Saksi itu apalagi yang mau ditanyain? Mungkin ada obrolan juga yang membuat Bang Amar atau tadi dokter Dot, dukung dulu. Dot. ketakutan. Iyalah, ketakutannya karena dia takut akan meninggal, aku akan meninggalkan dia karena capek. Mundur. Ya, Dia udah sekarang berdiri. sampai ini sebelum ada kasus ini, Bang Amar tuh saya ngurusin A sampai Z. Sampai tetek bengeknya itu aku yang ngurusin. Jadi ketika komitmennya dia melanggar ya sudah selesai gitu kan. Ya mungkin dia marah gitu. Tahu dok. Selesai dalam konteks apa, Dok? Tanya sama Bang Amar ya. Dok, selesai dalam konteks apa, Dok? Sabar, Dok. Ya. Mundur, kita nanyanya pelan. Semuanya, apalagi yang harus ditanya. Itu udah ada masalah saksi kecewa pasti kecewa karena saya juga nggak tahu terakhir kemarin sudah bertemu dengan PH gitu kan. Nah, kenapa hari ini nggak datang saya nggak tahu juga, bukan saya yang ngurus saksi itu. Oke, saksi dari mana tadi ada yang nanya? Saksinya dari mantan narapidana yang pada saat Bang Amar kejadian itu dia masih ada di situ dan katanya dia punya foto yang Bang Amar lagi berkumpul berenam selesai diintimidasi atau sebelum saya nggak ngerti. Dan situ juga ada foto kepala oknum-oknumnya di situ, katanya mereka. Cuman jujur dari aku, kenapa? Mobil, udah sama pengacara aku dipindahin. Oke, jadi udah itu paling bukti-buktinya, makanya Bang Amar mungkin sangat kecewa dengan saksi-saksi. Oke, dia nggak hadir. Dan tadi kan ada bisikan juga kan sebelum mungkin ada obrolan apa sih? Oh ya, bisikan yang masalah saksi. Jadi waktu pas saksi tadi Bang Amar bacakan itu udah aku kasih saat Jaya jadi saksi. Ya kan, saya udah kasih ke Om Jon. Karena pihak Jaya memang yang WhatsApp duluan. Sebenarnya aku sih nanya, sebenarnya tadinya nggak mau dia menjadi saksi. Niatnya nanya karena saat di kamar itu ada Bang Amar, ada Jaya, ada Febri. Jadi apa sih sebenarnya yang terjadi? Wajar dong kalau saya mau tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Saya cari tahu nomor telepon mereka, tapi nggak ada apa-apa. Dia hubungin saya lewat salah satu medsos. Ya, dia menagih kalau gara-gara kamarnya diperiksa, handphonenya diambil. Jadi dia minta ganti katanya. Ya udah, dengan imbalan ganti aku akan. Ya tadi kan dengar sendiri lah ya, nggak perlu aku jelasin. Jadi itu sih sebenarnya. Jadi udah, aku ini sudah terlalu dibawa jauh banget sih sama Bang Amar. Tapi ya udahlah, ini kan emang bukti yang harus kita keluarin gitu. Dan komitmennya itu bicara soal komitmen ya. Ya tanya aja, kalau itu aku nggak bisa ngomong. Tanya sama Bang Amar aja komitmen apa yang harus dijalani selama mau ngurusin dia. Tadi ada obrolan perihal itu. Oh iya ada pasti. Reaksi Bang Amar. Ya tadi lihat reaksinya gimana? Seperti apa? Dia lebih takut tinggal saya mau dibuang gitu. Saya bukan sombong, tapi di sini udah bukan perkara aku sayang Bang Amar hati nggak ada. Di sini saat kejadian itu gue lagi berhubungan sama Bang Amar dan gue tahu kejadian sebenarnya gimana gitu. Jadi sebenarnya udah capek nggak mau ngurusin kayak gini, capek banget, tapi gue harus terjun karena gue tahu gitu. Aku yang tahu, tiap hari aku kunjungan ke dia, aku tahu bagaimana di dalam keadaannya itu, aku tahu gitu. Bagaimana Bang Amar yang udah benar-benar berubah, dikasih lagi barang, aku tahu, tapi sayangnya aku nggak bisa jadi saksi karena kan aku hari ngadirin sidang, nggak boleh jadi saksi katanya. Jadi aku tahu perubahan Bang Amar yang sudah banyak, jauh berubah gitu loh. Jadi kalau aku tinggalin, siapa lagi yang bisa
ngasih info tahu gini loh masalahnya gini gitu loh. Oke, jadi cuma itu capeknya karena ya udah capek lah, kalian juga kan ngikuti pengalaman tiap minggu pasti ada rasa capek gitu. Cuma kalau aku tinggalin siapa lagi gitu yang mau ngurusin dia kayak gini tuh, siapa? Kan aku yang tahu semuanya kejadiannya Bang Amar gimana sih. Jadi kayak udah capek aja, dan ini alhamdulillah udah selesai, tinggal tunggu putusan, serahin aja semua sama Allah udah gitu. Artinya mengikuti persidangan dari awal sampai Iya di itu titik. kan mentalnya harus dikuatin, nama aku sudah terlalu banyak dibawa jauh gitu loh. Karena saat itu Bang Amar nggak ada siapa-siapa yang ngurus, sampai pihak kepipin aja tuh aku yang ngurus, adik-adiknya nggak ada yang ngurus gitu kan, karena adik-adiknya juga sibuk kerja. Itu aku yang terlibat gitu loh, jadi capek banget gitu loh, dan aku tahu semuanya gitu loh yang terjadi sebenarnya. Nggak 100% tuh Bang Amar bener enggak gitu. Cuman aku harus cari keadilan yang sebenar-benarnya. Kalau emang bener dihukum ya dihukumlah secara profesional gitu. Jadi kayak udah capek aja gitu loh ngurusin ini, karena aku sudah terlalu banyak terlibat jauh gitu di bawah sama Bang Amar. Tapi meruntuhkan komitmen dokter nggak sih untuk menemani Amar terus sampai nanti? Iya kan aku bilang apa selesai sidang, balik lagi, nggak usah nanya soal jodoh itu di tangan Allah. Mau aku jodoh, mau aku enggak, semua ikhlas, aku ikhlas karena apa? Karena aku tahu saat itu kejadiannya lagi berhubungan sama aku. Egois nggak sih setelah Bang Amar ada kasus kayak gini aku ninggalin dia? Itu sangat egois, karena setiap pertemuan sama pengacara, setiap pertemuan sama kepala KPR itu aku yang ketemu sama Om John. Tidak ada satupun saudaranya, tantenya, adiknya ada nggak ketemu. Sampai aku minta adiknya untuk bertemu aja, aku utus driver aku suruh jemput atau naik Grab jemput adiknya, suruh datang, karena biar gimana aku belum keluarganya Bang Amar, tetap adiknya gitu. Gitu, tapi kan nggak ada, makanya kalau nggak ada aku siapa lagi yang mengurus Bang Amar sampai sejauh ini? Siapa? Nggak ada, nggak punya hidup lagi dia ke depannya kalau nggak ada aku gitu loh. Jadi tolong lagi tuh bagi orang-orang yang pengen hancurin mental aku, udahlah, aku juga kalau punya pilihan ngapain juga gitu aku ngurusin Bang Amar. Orang aku juga bukan siapa-siapa kok. Ini bukan tentang soal hati, tapi soal kemanusiaan yang aku tahu kejadian sebenarnya gimana gitu. Aku tahu dan aku tidak mencari tahu, tapi orang-orang itu yang ngasih tahu ke aku gitu, dan aku tidak tahu keadaan di hutan itu seperti apa. Aku hampir tiap hari jenguk Bang Amar, hampir tiap hari, pagi siang. Aku bayangin apa sih namanya, sesi pagi, sesi siang itu aku 2 kali datang. Ini wartawan yang selalu setia tanya aja dia, berapa hari aku ketemu di rutan, bawa apa aku tiap hari ke rutan. Jadi sangat tahu gitu loh apa kebutuhannya Bang Amar. Jadi untuk yang lainnya udah please fokus aja sampai sidangnya Bang Amar selesai. Ini kan udah selesai, antara Allah saksi nggak datang, ya udah itu di jalannya Allah. Ya kan nanti tinggal putusan dari DPU itu seperti apa gitu. Udah itu aja. Oke? Hal ketakutan terbesar dari Bang Amar mungkin apa, dokter? Ya nggak ada yang ngurus lagi, siapa lagi yang mengurus? Adiknya laki-laki, aku juga nggak bisa nyalain adiknya. Adiknya laki-laki punya pekerjaan lain gitu loh. Yang kemarin saat kejadian itu aja kan harus aku yang ketemu